Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Muhammad Qaddafi, SSI MSI dengan NIDN 00219303. Saya merupakan dosen pada program studi biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Palangkaraya. Izinkan pada kesempatan kali ini saya untuk mendeskripsikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran sebagai syarat untuk mengikuti kegiatan sertifikasi dosen. Perkenankan, saya kali ini akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Biosistematika Hewan dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah Biosistematika Hewan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 atau ganjil pada program studi S1 Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Palangkaraya. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum yang diselenggarakan selama 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali pekan ujian akhir semester. Mata kuliah Biosistematika Hewan bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman sistematika hewan dan keterampilan analisis biodiversitas secara ilmiah, yang mana fokus utamanya pada penguatan sikap akademik dan penerapan biosistematika dalam konservasi dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL mata kuliah Biosistematika Hewan diantaranya yaitu 1. Aspek sikap, yang terdiri dari mahasiswa mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang kedua, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, aspek pengetahuan. Mahasiswa mampu menguasai prinsip-prinsip biologi, sumber daya hayati, dan lingkungan. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep dan aplikasi bidang biodiversitas, rawa gambut, dan daerah aliran sungai atau DAS yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pada aspek keterampilan umum, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian biologi berdasarkan hasil analisa terhadap informasi dan data. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Sedangkan pada aspek keterampilan khusus, yaitu mahasiswa mampu menyajikan solusi dalam memecahkan masalah terkait biologi melalui penerapan pengetahuan, metode biologi, dan teknologi yang relevan secara multidisipliner. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, mata kuliah Biosistematika Hewan, yaitu ada 5 CPMK. Yang CPMK pertama yaitu mahasiswa mampu menerapkan transferable skills untuk mengembangkan eco-komitmen dalam upaya mewujudkan karakter hayati dengan pendekatan konsep biosistematika hewan. CPMK 2 yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep sistematika hewan. CPMK 3, mahasiswa mampu merancang dan melaksanakan penelitian di bidang sistematika hewan serta mampu mengolah, menganalisis, menginterpretasikan, dan mendokumentasikan dalam penelitian. CPMK 4, mahasiswa mampu menguasai konsep aplikasi, menguraikan, menganalisis, mengevaluasi terkait konsep-konsep biosistematika hewan. CPMK 5 yaitu mampu mengkomunikasikan hasil penelitian sistematika hewan dalam bentuk artikel ilmiah. Adapun referensi yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk menunjang mata kuliah ini yaitu buku dengan judul Foundation of Systematic and Biography karya Williams et al. Tahun 2008. Yang kedua yaitu buku dengan judul The Invertebrates karya Barnes tahun 2001, dan beberapa jurnal pendukung termasuk tentang hasil penelitian dosen pada program studi biologi. Model pembelajaran yang diimplementasikan pada mata kuliah ini adalah student centered learning yang dikombinasikan dengan project based learning
dan atau case study, yaitu kombinasi antara pembelajaran yang menekankan pada peran aktif mahasiswa dalam proses belajar secara aktif dalam membangun pengetahuan dan pembelajaran berbasis project dan atau case study. Pada metode ini dilakukan pembelajaran secara langsung dan dilaksanakan dengan tatap muka baik daring maupun luring. Kegiatan pembelajaran daring dilakukan dengan menggunakan dan memanfaatkan platform Zoom atau media pembelajaran lainnya. Pembelajaran secara luring dilaksanakan di ruang kelas di kampus Universitas Negeri Palangkaraya. Pada video ini saya akan mempraktikkan pembelajaran sinkronus tatap muka secara langsung dengan mahasiswa dengan menggunakan model student centered learning yang dikombinasikan dengan case study atau studi kasus. Materi yang saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini adalah tentang penyebaran reptilia secara global. Mahasiswa program studi biologi sebagai calon peneliti harus mampu menganalisa dan merancang prosedur ilmiah untuk memecahkan masalah biologi secara sistematis dan berbasis data. Oleh karena itu, agar pemahaman tentang penyebaran reptilia dapat diperoleh secara menyeluruh, mahasiswa perlu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran spesies reptil di berbagai habitat. Di awal pembelajaran, mahasiswa diminta untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi penyebaran spesies reptil secara global. Kemudian faktor-faktor tersebut selanjutnya dijadikan sebagai dasar pemahaman penyebaran spesies reptilia. Kemudian diskusi kelas dilakukan dengan mengintegrasikan materi penyebaran reptilia dengan studi kasus reptil yang terdapat di Indonesia. Kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan penentuan kelompok untuk diskusi dan menganalisa studi kasus tersebut. Hasil diskusi kelompok dipresentasikan oleh masing-masing kelompok dan mendapatkan penguatan dari dosen. Guna mengukur kemampuan pemahaman mahasiswa pada materi yang telah disampaikan, dosen memberikan kuis yang berisi 10 pertanyaan tentang konsep materi yang telah dijelaskan sebelumnya, termasuk juga dengan metode studi kasus pada materi tersebut. Dilanjutkan dengan dosen memberikan penguatan atas jawaban dan presentasi mahasiswa. Pada kegiatan penutup, mahasiswa menyimpulkan materi perkuliahan dan dosen menginstruksikan kepada mahasiswa untuk mempersiapkan perkuliahan selanjutnya secara mandiri. Dosen selanjutnya menutup dengan kata-kata motivasi dan salam penutup pembelajaran. Penilaian yang digunakan dalam perkuliahan ini terdiri dari penilaian afektif, yaitu melalui sikap dan perilaku mahasiswa selama perkuliahan, kemudian kognitif melalui kegiatan yang bersifat tes maupun non-tes seperti kuis, penugasan, dan pelaporan kegiatan yang berbasis proyek atau studi kasus. Dan aspek psikomotorik dinilai melalui keterampilan mahasiswa di dalam menyampaikan informasi di depan kelas pada saat presentasi hasil proyek dan studi kasus. Penilaian tersebut memiliki bobot penilaian yang terdiri atas satu aktivitas partisipatif dengan bobot 20%, hasil proyek dengan bobot 30%, tugas dengan bobot 5%, kuis dengan bobot 5%, UTS dengan bobot 20%, dan ujian akhir semester dengan bobot 20%. Berikut mari kita simak bersama video pembelajaran saya pada mata kuliah Sistematika Biosistematika Hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik semuanya? Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran adik-adik semuanya pada pertemuan mata kuliah hari ini. Sebelum kita mulai pertemuan mata kuliah hari ini tentang mata kuliah Biosistematika Hewan dengan topik penyebaran reptilia, alangkah baiknya kita mulai dengan doa agar mata kuliah hari ini bisa bermanfaat dan memberikan berkah bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Sebelum kita mulai juga, izinkan Bapak untuk mengabsensi teman-teman agar pada hari ini Bapak mengetahui siapa yang tidak hadir, sehingga Bapak juga akan lebih mudah dalam menginput dalam sistem Uber. Ini adalah lanjutan dari pertemuan minggu kemarin tentang karakteristik dan morfologi dari kelompok kelas reptilia. Sebagai
agar kita merefresh hari ini, agar teman-teman juga bisa memahami lebih detail pada materi hari ini. Kira-kira ada yang masih mengingat hasil dari pertemuan minggu kemarin? Kira-kira tentang karakteristik morfologi reptilian. Ya, silakan Mas Karyadi. Reptilian sendiri itu dalam bahasa Latin yang berarti reptilis, yaitu melata. Kemudian ciri-ciri morfologi dari reptilia sendiri memiliki piring dan bersisik, dan juga reptilia sendiri itu berdinding atau ektotermik, yang dimana suhu tubuh bergantung pada lingkungan luar. Dan kemudian untuk perkembangan dia sendiri dari reptilia itu dia bertelur amniotik, yaitu kita bisa sebut misalnya ovipar dan ovovivipar. Ya, terima kasih atas jawabannya Mas Karyadi. Ya, beberapa poin tadi sudah disampaikan oleh Mas Karyadi ya tentang karakteristik umum pada reptilia. Yang pertama ada tentang dia termasuk hewan yang melata, kemudian dia amnion, kemudian tidak berfungsi dengan ovipar gitu. Kemudian secara global karakteristik tadi apa pentingnya dalam pertemuan hari ini, dampaknya. Nah, itu nanti kita akan bahas secara detail pada pertemuan kali ini. Yang mana pada pertemuan kali ini tujuan dari pembelajarannya adalah harapannya mahasiswa mampu menganalisa pola penyebaran reptilia berdasarkan karakter morfologi dan genetik secara logis, kritis, dan sistematis. Nah, artinya kemudian yang selanjutnya adalah kemampuan spesies itu sendiri. Gitu. Contoh, reptil yang memiliki kaki apa kira-kira? Yang kita bahas kemarin. Kadal, buaya, biawak. Yang tidak memiliki kaki? Ular. Pada minggu yang kemarin kita sudah membahas bahwa sebenarnya ular mengalami proses evolusi dari yang pertama adanya kaki, kemudian reduksi, bahkan ada masih contoh pada kelompok piton yang fosil pada bagian tungkai kaki belakangnya masih tersisa saat ini. Ya, silahkan kelompok 1 di sini ya, kelompok 2. Oh, 1 di sini, 1, 2. Oke, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sana, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sana. Ya, silahkan didiskusikan. Jika ada pertanyaan terkait studi kasus, silahkan bisa ditanyakan. Gitu. Sebagai dasar untuk berdiskusi, silahkan ditanyakan. Seperti itu. Ya, bagaimana Agustina? Mohon maaf, Septiana, ya. Ada pertanyaan dari studi kasus yang nomor 1? Pertanyaan sepertinya pada studi jurnal ini, pada studi kasus 1 ini, hasil dari hasil diskusi kami itu kami menemukan bahwa adanya perbedaan genetik secara gecko-gecko di dataran Asia Tenggara itu sangat tinggi kalau di pulau selain Indonesia. Sedangkan yang berdasarkan jurnal ini itu yang ditemukan di pulau di Indonesia itu memiliki keragaman yang sangat rendah. Okay. Itu juga berdasarkan diskusi berdasarkan jurnal ini juga kami menemukan bahwa hal tersebut bisa disebabkan oleh adanya perdagangan dari manusia. Okay. Yang dimana bisa juga dari perdagangan tersebut yang diikuti dengan penguatan data genetik seperti itu. Ya. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Oh ya? Tidak ada? Kelompok 3 ya, Pak Salsa? Ada pertanyaan? Masih ya? Masih diskusi? Ya. Oke. Bapak pikir untuk diskusi bersamanya sudah cukup. Silahkan masing-masing kelompok bisa mempresentasikan di depan, diwakili oleh masing-masing kelompok untuk mempresentasikannya. Karena Bapak kasih waktu 2 menit untuk mempresentasikan sebagai bentuk paparan awal dari hasil analisa kasus tadi pagi siang hari ini. Silahkan. Kelompok 1.
Atau kelompok mana dulu yang memulai? Ya, kelompok 1 silakan. Mbak Septiana. Ya, silakan. Mbak Septi. Baik, hasil diskusi dari kelompok 1 tentang jurnal studi kasus 1 ini, di mana diungkapkan juga pada studi ini itu memiliki perbedaan yang sangat mencolok dalam keragaman genetik dari gecko-gecko antara dataran Asia Tenggara dan juga kepulauan Indonesia, yang di mana di dataran seperti Thailand, Laos, dan juga Vietnam memiliki populasi tokek yang menunjukkan dengan keragaman genetik yang lebih tinggi. Kemudian disebabkan oleh isolasi dari geografisnya yang juga ada hambatan dari ekologisnya yang alami dengan memicu dengan proses spesiasi selama waktu evolusi yang panjang. Sebaliknya pada di Indonesia sendiri ini menghasilkan dengan keragaman genetik yang lebih rendah dikarenakan tergabung dalam satu garis keturunan. Ini dengan beberapa faktor seperti pola persebaran di Indonesia yang lebih didominasi oleh faktor antropogenik yang dimana seperti perdagangan satwa liar dan juga perpindahan dari transportasi manusia. Di mana studi ini juga menyimpulkan bahwa penyebaran gecko-gecko di Indonesia itu lebih dipengaruhi oleh aktivitas manusia dibandingkan isolasi geografis. Baik, terima kasih atas jawabannya dari kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Septiana. Monggo dilanjutkan kelompok 2 ya. Masih membahas tentang kelompok studi kasus 1, akan diwakili oleh Mbak Agustina. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok 2 untuk memaparkan hasil studi kasus yang pertama. Jadi pada hasil analisis pohon filogenetik yang sudah dipaparkan di depan ini, pada spesies gecko-gecko yang di seluruh Asia Tenggara menunjukkan perbedaan mencolok antara wilayah daratan dan juga kepulauan. Jadi di daratan itu sendiri seperti pada negara Thailand dan juga Laos terbentuk 3 lineage dan juga terdapat perbedaan dengan dukungan statistik yang tinggi yang mencerminkan keragaman genetik yang dipengaruhi isolasi alami dan juga contohnya seperti pegunungan dan batas ekosistemnya itu sendiri. Lalu pada lineage kedua yang ada di depan ini sendiri menunjukkan bahwa adanya indikasi monomorfik yang dimana artinya terjadi adanya populasi yang sangat terisolasi atau introduksi tunggal. Lalu sebaliknya semua spesimen dari Indonesia yang meskipun berasal dari berbagai pulau seperti Sumatera, Jawa hingga Sulawesi masuk ke dalam satu lineage yaitu lineage 4 yang menunjukkan sangat homogen secara genetiknya itu sendiri, yang menunjukkan bahwa penyebaran tokek di Indonesia ini lebih dipengaruhi oleh aktivitas manusia, contohnya seperti perdagangan dan mobilisasi antar wilayah. Akibatnya, efek isolasi geografis ini yang seharusnya mendorong diferensiasi atau perbedaan genetik menjadi tidak terlihat. Jadi pola evolusi alaminya yang jelas terbentuk di daratan justru tidak terlihat di kepulauan karena pengaruh manusia itu sendiri. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Mbak Agustina. Terima kasih. Ya, sebelum kita masuk ke studi kasus 2, coba Bapak berikan feedback ya. Tadi ada beberapa poin yang tadi sudah disampaikan bahwa di dalam lineage 1, 2, dan 3 ada sebuah perbedaan yang sangat mencolok, bahwa lineage 1 dan lineage 2 merupakan wilayah daratan di Asia mainland ya. Kita lihat ada Cina, Vietnam, dan beberapa negara di Asia Tenggara, yang mana di dalamnya ada munculnya kemungkinan spesies baru dari kelompok tokek-gecko atau gecko-gecko seperti itu. Sedangkan sebaliknya di wilayah Indonesia yang kepulauan, yang bisa kita lihat bahwa isolasi geografis tadi berpengaruh terhadap konsep spesies atau munculnya spesies baru atau yang sering kita istilahkan spesiasi, malah tidak terlihat.
Ya, beberapa memang di dalam paper ini kita simpulkan bahwa kemungkinan proses evolusi masih terjadi saat ini atau berlangsung, atau bahkan proses evolusinya masih sangat dini sekali untuk kita nilai. Artinya faktor-faktor yang menyebabkan satu tadi kemungkinan ada faktor by human atau campur pendistribusian spesies itu dipengaruhi oleh manusia. Seperti itu ya. Terima kasih atas dua kelompok tadi. Saya pikir itu jadi salah satu poin penting ya dalam memahami studi kasus tentang topik 1. Selanjutnya untuk kasus 2 kami berikan waktu 1 menit ya untuk menyampaikan hasilnya. Terima kasih. Ya, silakan. Oke, baik, terima kasih hasil diskusi dari kelompok 3. Di sini dijelaskan bahwa dari jenis spesies Boiga multomaculata dan Ocaracea ini terdapat ada subspesies baru yaitu Boiga Ocaracea wali. Hal ini dapat terjadi karena persebaran populasi tersebut belum mampu untuk membedakan genetik mereka, karena dapat dilihat bahwa pada ponfilgenitnya intraklednya masih rendah. Kemudian kesesuaian antara data genetik dan ciri morfologinya menunjukkan bahwa meskipun lokasi geografi ini telah memisahkan populasi dari Boiga itu belum cukup untuk menyebabkan perbedaan bentuk tubuh yang mencolok. Kemudian pola ini menunjukkan bahwa spesies ini dapat dikatakan sangat fleksibel secara ekologis. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Mbak Tinta. Oke, selanjutnya kepada kelompok selanjutnya. Ya. 1 menit, ya. Silakan. Ya baik Bapak, sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari studi kasus yang kedua oleh Kohler et al. Tahun 2023. Berdasarkan hasil dari diskusi kami, maka dapat kami simpulkan bahwa hubungan geografis memiliki pengaruh besar terhadap variasi genetik dari spesies Boiga multomaculata. Nah, ular ini sendiri terdistribusi luas di wilayah Asia Selatan dan Tenggara, dan karena adanya batas geografis seperti pegunungan, sungai, lalu kepulauan, menyebabkan populasi ini terbatas atau terisolasi secara geografis. Nah, mengakibatkan adanya aliran gen antar populasi ini menjadi terbatas, dan dalam proses evolusi yang panjang mengalami divergensi genetik secara bertahap dan berkelanjutan. Nah, hingga terbentuklah 3 subspesies utama, di mana masing-masing dari subspesies ini menempati wilayah geografis yang berbeda. Nah, meskipun secara morfologi ketiganya ini tampak serupa, namun berdasarkan pendekatan taksonomi dengan molekuler, serta dengan tambahan karakter morfologi, ternyata mengungkapkan adanya pemisahan klet yang terlihat. Nah, menurut kami hal ini merupakan salah satu proses dari spesiasi alopatrik, yaitu ketika pemisahan geografis menyebabkan populasi tidak bisa lagi bertukar aliran gen, lalu mengalami divergensi genetik secara perlahan. Nah, ini juga menjadi salah satu bukti bahwa morfologi saja itu tidak cukup untuk dapat mendeskripsikan atau membedakan suatu spesies. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih Mbak Selsa. Jawabannya sangat clear dan lengkap ya. Ya, bahwa apa bedanya studi kasus 1 dan 2? Kalau kita lihat feedbacknya bahwa ini memunculkan adanya proses kemungkinan evolusi yang advance atau sedang terjadi. Sehingga dari Boiga multomaculata group ini muncul ditemukannya spesies baru. Berbeda tadi dengan studi kasus 1. Ya. Sehingga faktor penyebar tadi dalam konsep spesies itu sangat penting sekali. Seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Untuk selanjutnya tadi untuk mengukur kemampuan teman-teman dalam memahami materi pada siang hari ini, Bapak sudah mempersiapkan kuis agar bisa teman-teman akses semuanya, sehingga teman-teman dari sini Bapak bisa mengukur kemampuan teman-teman dalam proses pemahaman pembelajaran pada siang hari ini. Silakan teman-teman semuanya bisa mengakses barcode link yang Bapak siapkan kuisnya dalam bentuk G-form.
Ya, teman-teman, Bapak kasih waktu selama 10 menit ya untuk mengisi ini, sehingga Bapak harapkan nilai segera masuk kepada Bapak, kemudian nanti kita evaluasi bersama. Seperti itu. Gitu. Oke. Terima kasih sudah melaksanakan kuis ya. Ini adalah beberapa jawaban yang muncul pada halaman pilihan Bapak. Kita lihat ya, dengan nilai tertinggi Septi. Kita ucapkan terima kasih Pak Septi. Ya. Ya, tadi Septi terima kasih ya sudah bisa memahami. Bagi teman-teman yang belum bisa, artinya belum bisa fokus, nanti mungkin bisa mengakses materi-materi yang Bapak nanti akan berikan agar bisa memahami lebih dalam tentang materi pada pertemuan hari ini. Ya, sebelum kita mengakhiri, Bapak berharap ada satu mahasiswa yang bisa menyimpulkan pertemuan pada hari ini. Ya, silakan. Patra, ya. Silakan. Bisa disimpulkan pertemuan pada hari ini? Kesimpulan dari materi kita pada hari ini menjadi bahwa kita sudah mempelajari terkait dengan faktor yang mempengaruhi daripada penyebaran reptil di Indonesia, terutama tadi bersinggungan dengan berbagai macam faktor, mulai dari faktor biotik hingga bagaimana interaksi antar organisme. Kemudian kita mempelajari tentang pertumbuhan, atau kasusnya di sini kita mempelajari tentang dispersal dari jenis reptil. Kemudian juga kita mempelajari tentang distribusi yang berkaitan dengan geografis. Demikian yang boleh saya sampaikan dari materi hari ini. Terima kasih Mas Patra atas penyampaian kesimpulan pada pertemuan kali ini. Sekaligus Bapak mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah antusias ya pada siang hari ini untuk mengikuti pertemuan hari ini. Tapi sebelum kita mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, kalau tadi di awal kita buka dengan doa, alangkah baiknya kita tutup juga dengan doa sehingga kita bisa diberikan manfaat dan berkah dari pertemuan pada siang hari ini. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa diakhiri. Pesan dari Bapak, tetap semangat ya, tetap fokus pada mata kuliah biosistematika hewan ini. Semoga pertemuan hari ini bisa jadi motivasi untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sebagai dasar informasi untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita akan membahas tentang upaya konservasi reptilia di Indonesia khususnya. Nanti kita akan mencoba mengkombinasikan beberapa studi kasus maupun topik-topik terkait yang ada di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih semuanya. Demikian video pembelajaran kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.